sob, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas seputar aset kripto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan ke kalian mengenai istilah-istilah yang sering kita dengar di dunia cryptocurrency. Mungkin bagi kalian para pemula nih yang ingin terjun di aset kripto atau berinvestasi di cryptocurrency, mungkin kalian sering mendengar istilah ini tetapi belum begitu paham apa yang dimaksudkan. Oke, sebelum masuk ke video pembahasan, yaitu 7 istilah yang sering kita dengar di dunia cryptocurrency. Nah, kita akan ulas secara singkat. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena semakin Anda tahu, semakin Anda like dan share video ini, semakin banyak teman Anda yang tahu dan makin berkembang pun channel ini, sehingga saya pun tambah semangat untuk membagikan pengetahuan baru mengenai cryptocurrency. Oke, kita langsung simak pembahasan yang pertama. Apa sih istilah-istilah yang sering kita dengar di dunia cryptocurrency? Kita akan bahas selengkapnya. Nah, oke sob, saya sudah sengaja membuat slideshow di PowerPoint ya, biar lebih paham dan lebih jelas penjelasannya. Yang pertama, istilah yang sering kita dengar adalah FOMO, teman-teman. Mungkin kalian sering dengar di video YouTube atau mungkin di web-web tentang aset kripto atau cryptocurrency. Kalian sering mendengar istilah FOMO atau baca istilah FOMO. Apa sih sebenarnya istilah FOMO itu? Secara harfiah atau secara definisi ya, secara arti itu ya, FOMO itu berarti fear. Di sini dijelaskan di slideshow-nya, fear of missing out. Nah, istilah ini sering kita dengar dan ditujukan bagi para pemula yang mengikuti saran dari pemain lama ya. Jadi otomatis FOMO ini seringkali didengarkan oleh para kripto pemula ya. Para pemula yang mendengarkan saran-saran atau mungkin anjuran dari pemain lama di kripto. Nah, FOMO itu namanya ya. Kalau di secara bahasa sederhananya mungkin ikut-ikutan, teman-teman ya. Nah, ikut si Anu mengatakan Anu, karena memang kita lihat backgroundnya sudah lama di kripto nih. Dia mengatakan sesuatu, kita ikut-ikutan beli misalnya. FOMO karena si pemain lama di kripto ini mengatakan bagus. Nah, kita ikut-ikutan FOMO ya. FOMO. Tentunya FOMO ini bukannya jelek, tapi mungkin sebelum kalian FOMO itu kalian harus alangkah baiknya dior dulu ya, riset dulu ya. Walaupun pemain lama mengatakan suatu aset bagus, kalian jangan FOMO. Jangan langsung ikuti, tetapi tetap harus riset dulu ya kepada aset yang memang si pemain lama ini kemukakan. Tetap ya, riset dulu dan riset terus. FOMO itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, food. Nah, berbeda dari FOMO, istilah food justru mengacu kepada aktivitas yang dilakukan oleh investor itu sendiri. Maksudnya food ini berarti adalah strategi yang dilakukan oleh investor dalam menurunkan harga koin kripto. Jadi si investor nih, mungkin whale dia, investor besar, dia mengisukan isu-isu yang negatif supaya harga kripto itu turun, harga suatu koin itu turun. Nah, strateginya nanti setelah harganya turun baru deh si whale ini, si investor besar ini turun untuk membeli ya, memborong ya, jadi food. Nah, sebetulnya bagi para pemula pun ini kadang-kadang membuat panik nih ya. Dia sudah membeli suatu aset kripto, taruh misalnya Cardano misalnya ya, ada food, berita-berita misalnya di Telegram yang mengatakan isu negatif tentang Cardano misalnya atau tentang koin apapun itu. Nah, sebenarnya itu food itu dilontarkan oleh para pemain investor besar, teman-teman ya. Dia sengaja melemparkan isu yang negatif, food ya, supaya aset koin tersebut turun. Nah, di saat turun itulah dia lalu melakukan pembelian besar-besaran ya. Jadi ini merupakan strategi dari investor besar, teman-teman ya. Jadi makanya kita selaku pemain kripto retail ya, recehan nih, jangan terlalu terbawa oleh isu-isu put ya. Kita harus tetap seperti saya bilang tadi, walaupun ada isu yang negatif ya, kita harus tetap riset dulu apakah betul nih put yang dilontarkan oleh investor itu betul-betul negatif atau memang hanya sekedar strategi dia untuk menurunkan harga koin, dan setelah koin turun si investor ini akan masuk untuk membelinya, teman-teman ya, untuk memborongnya ya. Nah, oke, yang ketiga teman-teman, blockchain. Nah, tentunya blockchain ini saat mengenal istilah dalam kripto ya,
kita juga akan memahami atau mengenal kata blockchain. Nah, blockchain ini secara garis besar teman, kalau kita disederhanakan, itu teknologi yang dimana si kripto ini berjalan teman ya. Nah, dimana fungsinya blockchain ini adalah sebagai penyimpanan data transaksi digital. Nah, teman, jadi teknologi blockchain ini menggantikan mungkin kalau di perbankan buku besar ya untuk mencatat segala transaksi. Nah, kalau di blockchain ini tentunya teknologi yang dipakainya adalah digital teman-teman. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan tentunya akan dicatat di media yang terdapat di teknologi blockchain ini. Teman, istilah yang keempat, mungkin kalian sering mendengar juga istilah mining ya. Nah, mining atau penambangan. Nah, mining ini diartikan sebagai aktivitas menambang yang dilakukan oleh miner atau si penambang, teman. Proses penambangan ini dilakukan dengan mengandalkan perangkat komputer super canggih seperti saat ini yang kita kenal, yaitu penambangan mining Bitcoin, Ethereum ya, yang umumnya terhubung ke internet. Nah, selayaknya menambang emas, tentunya para miner atau si penambang nantinya akan berlomba dengan miner lainnya dalam mencari mata uang digital yang diinginkan. Jadi memang ada isu-isu sekarang ini ya, mining Bitcoin itu memang menghabiskan begitu banyak energi dan polusi teman-teman. Makanya sekarang di berbagai negara seperti di Cina ya, beberapa bulan yang lalu si mining itu dilarang teman ya. Mining Bitcoin itu dilarang karena memang menghabiskan energi yang besar ya. Nah, jadi mining ini dapat diartikan penambangan atau memecahkan oleh algoritma komputer nih digital supaya terpecahkannya blockchain sehingga si para mining ini akan mendapatkan reward dari koin tersebut ya, dari koin yang mereka tambang tersebut. Nah, teman, istilah yang berikutnya yang kelima adalah hold ya. Nah, umumnya hold merupakan anagram dari hold ya. Jadi dulunya ini memang bukan hodl tapi hold ya. Namun semakin kamu mengenal istilah dalam kripto, maka kamu akan tahu bahwa hold sendiri maksudnya mulai beralih menjadi hold on for the life. Nah, istilah tersebut mengacu pada strategi trading yang dilakukan investor untuk menahan ataupun mempertahankan aset kripto yang dipunya. Jadi hold ini merupakan strategi kita mendapatkan profit dari aset kripto dengan cara kita membelinya mungkin di saat harga turun nih, seperti saat ini Desember ya, harganya turun lagi downtrend. Nah, kita membelinya dan kita hold menahan, menyimpan untuk jangka waktu tertentu. Nah, hold ini tentunya bersifat jangka panjang teman-teman, beda dengan trading ya. Jadi hold ini tidak terlalu terpengaruh oleh harga fluktuatif yang jangka pendek teman-teman ya. Hold, beli dan tahan, itu namanya strategi hold teman-teman ya. Nah sob, istilah yang keenam mungkin kalian sering dengar juga istilah pump and dump ya. Nah, di aset kripto ini ada istilah ngepump dan ngedump. Apa sih itu sebenarnya? Nah, di poin ini mengenai pump dan dump ya, istilah yang berlaku pula dalam dunia kripto ini digambarkan sebagai sebuah strategi yang dilakukan saat trading teman ya. Skemanya sendiri berupa menggiring opini investor atas koin tertentu sehingga harganya meningkat, naik gitu ya. Jadi pump ini sebetulnya salah satu strategi ini dalam kita mendapatkan profit ya, dengan menggiring opini investor ya teman ya, terutama investor besar ya, karena kita kan investor retail hanya terkena dampaknya saja mungkin ya. Nah, jadi pump ini salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan harga koin ya, dengan menggiring opini para investor ke arah positif teman-teman ya. Itu pump. Dan dump, di saat bersamaan mereka yang memiliki koin tersebut akan menjualnya. Nah, sebab penawaran di pasar yang besar dan membuat harganya jatuh dump. Jadi di saat bersamaan saat ada yang ngepump nih, mereka yang memiliki koin tersebut akan menjualnya. Nah, sebab penawaran di pasar yang besar dan membuat harganya jatuh dump teman-teman. Jadi pump itu sebetulnya tindakan menggiring opini supaya si harga koinnya naik nih. Nah, kalau dump justru para investor yang mempunyai koin tersebut ini melakukan sell besar-besaran karena harganya naik. Menjualnya secara massal, secara besar ya, otomatis harga akan turun karena si para investor besar ini dia menjual asetnya secara besar-besaran sehingga terjadilah dump ya, harga turun. Oke.
Istilah yang ketujuh teman-teman, ini yang terakhir ya kita bahas, yaitu bearish dan bullish. Ini sebenarnya tidak hanya di dunia aset kripto, tetapi di trading ya, trading forex ataupun option itu kita sering memakai istilah bearish dan bullish teman-teman ya. Nah, bagi para pemula mungkin belum begitu paham juga nih apa yang dimaksud dengan bearish dan bullish. Nah, secara umum bearish dapat diartikan turun teman ya, secara harfiahnya bearish itu turun dan bullish berarti naik. Jadi kalau kalian mendengar istilah-istilah di YouTube channel yang membahas tentang trading nih, oh pasar lagi bearish, berarti itu pasar lagi downtrend, lagi turun. Atau mungkin oh pasar lagi, market lagi bullish, berarti pasar atau market lagi uptrend teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan bearish itu adalah turun dan bullish itu adalah naik. Jadi pergerakan di mana kita lihat grafiknya sedang turun berarti itu bearish teman ya, downtrend. Nah, di saat kita lihat pergerakan grafiknya naik, itu namanya bullish atau uptrend teman ya. Nah, oke sob, itu saja yang kali ini bisa saya sharekan atau saya bagikan pengetahuan ke kalian bagi para kripto kripto lover pemula nih yang akan terjun ke dunia kripto. Kalian alangkah baiknya pelajari dulu aset-aset kripto mana saja yang bagus untuk kalian simpan di masa mendatang, dan tentunya kalian do your riset dulu, riset teman ya. Oke, itu aja informasi kali ini. Stay tune terus di channel ini supaya kalian mendapatkan lebih banyak ilmu dan manfaat dari konten yang saya berikan, yang saya bagikan. Jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Selamat datang di Crypto News dan dukung terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.